Nah, pas waktu Mbak Rohman cerita di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Bu Yati. Jadi Bu Yati ini usianya sekarang 54 tahun dan beliau bercerita beliau ini menyempatkan diri untuk mengirim cerita di Kembara Sunyi. Sebenarnya Bu Yati ini adalah subscriber lama Kembara Sunyi dari mulai tahun 2021, tapi beliau baru bisa menyempatkan untuk mengirimkan cerita di Kembara Sunyi beberapa bulan yang lalu. Jadi cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 85. Waktu itu Bu Yati ini usianya masih sekitar 15 tahun lah. Kalau nggak salah ingat, beliau waktu itu masih kelas 3 SMP. Nah, Bu Yati ini dulu tinggal di sebuah desa terpencil. Desanya ini perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Beliau itu tinggal nggak jauh dari pesisir pantai. Di desa itu hanya dihuni oleh sekitar 65 kakak. Jadi terbilang juga nggak banyak. Antara satu warga dengan warga yang lain ini umumnya saling mengenal. Nah, Bu Yati sendiri dulu masih ingat ketika berangkat sekolah, beliau itu masih sering numpang andong ataupun numpang pedati. Jadi ada orang yang bawa sapi ngangkut gabah menuju ke pasar besar, ini biasanya Bu Yati dan teman-teman numpang pedati ini. Jadi hal itu masih biasa di sana. Nah, sedangkan untuk malam hari, penerangan ini hanya bisa didapatkan dari lampu templek atau lampu minyak. Terus untuk urusan, mohon maaf, buang air kecil dan buang air besar, warga desa itu biasanya keluar menuju ke sebuah sungai. Jadi meskipun malam hari, mereka pun juga buang airnya di sana. Nah, Bu Yati ini ingat ketika menjelang malam, dia ini selalu menyempatkan untuk buang air lebih dulu, karena dia nggak mau terjebak di malam hari, terus kemudian dia harus menuju ke sungai malam-malam. Dia nggak mau itu. Dia sangat takut sekali, umumnya juga anak-anak di sana takut. Nah, di desa ini memang jaranglah terjadi kejadian-kejadian yang mistis atau sesuatu yang ganjil, itu jarang terjadi. Memang ya sewajarnya tinggal di desa, apalagi waktu itu listrik juga belum masuk. Hal-hal semacam itu memang tentu ada, tapi nggak terlalu sering. Yati ini ingat dulu waktu dia ini masih SD, dia itu pulang ngaji bersama teman-temannya, jalan kaki menuju ke rumah, dan mereka ini melewati sebuah lokasi di mana di situ itu ada sebuah pemakaman. Nah, pemakaman ini memang agak terkenal angker, tapi nggak semua warga selalu dilihatin di sana. Nah, mungkin waktu itu memang giliran Yati dan teman-teman ini yang diperlihatkan sosok yang menyeramkan. Waktu itu mereka pulang ngaji, mereka semua ini ngelihat di depan itu ada sosok bapak-bapak. Si bapak-bapak ini pakai jas rapi banget, tapi anehnya beliau ini cuma berdiri terus di depan pemakaman itu. Nah, begitu anak-anak ini mendekat, ternyata di sini mereka melihat sosok bapak-bapak yang berdiri di depan makam itu, matanya ini nggak ada, bolong. Akhirnya larilah mereka. Dari situ mereka laporan ke orang tuanya. Nah, Yati ini tinggal di sebuah rumah. Di rumah itu dihuni oleh beberapa orang, yang jelas di situ ada neneknya Yati. Neneknya itu bernama Nenek Astuti atau biasa
Yati memanggil dengan panggilan Mbak Astuti. Mbak Astuti usianya juga terbilang sudah tua. Beliau sudah lama menjanda, jadi beliau juga tinggal di sana, termasuk kedua orang tua Yati dan satu kakak laki-laki Yati dan juga 2 adik perempuan Yati. Selain itu juga di sana ada Pak Lek dan buleknya Yati yang belum menikah juga tinggal di sana. Jadi rumah ini cukup besar, seperti halnya rumah-rumah di desa, halamannya cukup luas dan ruang tamunya ini juga cukup luas. Nah, pada suatu ketika di tahun 1985, kira-kira waktu itu Yati ini kelas 3 SMP. Tiba-tiba desa ini gempar. Ada satu orang bapak-bapak, usianya itu hampir sama dengan Mbak Astuti ini. Beliau itu seperti biasa, beliau ke ladang, kebiasaannya seperti itu. Dan kebiasaan beliau ini selalu pada saat menjelang maghrib, beliau sudah menuju ke musola. Beliau sholat di musola. Dan biasanya setelah sholat di musola ini, beliau berdiam diri di musola itu sambil nunggu isya. Jadi beliau nggak pulang lebih dulu. Ini memang sudah biasa dilakukan oleh beliau. Beliau namanya Mbah Sukri. Mbah Sukri memang biasanya seperti itu dan orang-orang tahu semua. Tapi hari itu ada yang aneh dari Mbah Sukri ini. Mbah Sukri ini datang itu sudah terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini nggak pernah Mbah Sukri mengalami situasi semacam ini. Jadi waktu itu Mbah Sukri ini jadi jamaah masbuk. Ketinggalan sholat, beliau hanya bisa dapat rakaat terakhir. Setelah itu beliau selesai sholat, beliau ini langsung kayak terburu-buru mau pulang. Nah, ada beberapa warga itu yang mengetahui hal ini Mbah Sukri kok nggak biasanya. Datang juga terlambat, sholatnya juga terlambat, terus kok setelah sholat beliau ini buru-buru pulang, kenapa? Ditanyalah oleh salah satu tetangga, Mbah, kok buru-buru mau kemana? Terus Mbah Sukri bilang, enggak, aku pengen di rumah aja istirahat. Oh, kok tumben ini loh ada teman-temannya di sini? Enggak, aku mau pulang aja. Mbah Sukri pun pulang akhirnya ke rumah. Nah, waktu isya, adzan isya berkumandang, Mbah Sukri balik lagi. Beliau melaksanakan sholat berjamaah dan setelah itu ada acara tahlilan di sana. Nah, biasanya 1 bulan sekali di hari Kamis malam Jumat, warga ini mengadakan acara tahlil di musola itu. Nah, kebetulan waktu itu ada acara tahlil ini. Tapi kok Mbah Sukri ini nggak ikut. Ini nggak biasanya Mbah Sukri seperti ini. Jadi ada beberapa teman-teman yang seumuran Mbah Sukri ini sempat istilahnya gandoli Mbah Sukri lah. Suk, wis neng kene wae to. Lapa kok mulai? Ora, aku mulai wae mulai. Intinya waktu itu Mbah Sukri ini kayak merasa nggak nyaman, entah ada sesuatu apa. Jadi orang-orang cuma berpikiran, ah masa iya ini Mbah Sukri ini lagi bertengkar sama anaknya atau sama istrinya. Mereka sendiri juga nggak tahu. Singkatnya, Mbah Sukri ini pun pulang. Nah, subuh harinya ada kabar bahwa Mbah Sukri ini meninggal. Jadi yang mengetahui pertama kali adalah anaknya Mbah Sukri. Ketika itu anaknya ini mau membangunkan Mbah Sukri untuk persiapan sholat subuh di musola. Biasanya dibangunkan ya sekitar jam 3:30 lah. Biasanya Mbah Sukri ketika setelah bangun beliau menuju ke belakang untuk cuci muka lebih dulu, berganti baju, kemudian menuju ke musola. Tapi hari itu ketika dibangunkan oleh salah satu anaknya, Mbah Sukri ini nggak bangun-bangun dan wajahnya itu sudah pucat. Akhirnya disinilah anak-anak Mbah Sukri mengetahui bahwa Mbah Sukri ini sudah meninggal. Nah, singkatnya setelah dimakamkan, ada beberapa warga ini yang nanya ke anak-anak Mbah Sukri, emangnya kowe tukaran toh karo bapakmu? Warga ini masih bertanya-tanya apa sebelumnya Mbah Sukri ini bertengkar sama anak-anaknya atau mungkin bertengkar sama istrinya. Terus pengakuan anak-anaknya, mereka ini sama sekali nggak ada masalah dengan Mbah Sukri. Nah, beberapa warga menyampaikan, iya ini nggak biasa Mbah Sukri itu. Kemarin itu gelagatnya aneh. Diceritakanlah semua bahwa ketika Mbah Sukri datang ke musola, beliau ini terlambat, bahkan jadi jamaah masbuk, ketinggalan sholat. Terus nggak biasanya Mbah Sukri ini setelah sholat maghrib beliau pulang, biasanya duduk-duduk di sana, kadang ngaji, kadang juga ngobrol sama teman-temannya yang seusianya. Tapi hari itu beliau pulang.
Terus setelah sholat Isya, Mbah Sukri ini juga nggak ikut tahlilan rutin yang biasanya digelar 1 bulan sekali. Beliau pulang dan sempat ditanya, katanya beliau nggak nyaman, pengen di rumah. Nah ternyata anak-anak Mbah Sukri baru mengetahui hal ini karena malam itu mereka anak-anak Mbah Sukri nggak ada di rumah, jadi sama sekali nggak mengetahui gelagat aneh ini. Setelah mendapatkan cerita ini, akhirnya singkatnya malam itu digelarlah tahlilan di rumah Mbah Sukri. Nah malam itu semua orang yang ikut tahlilan ini mendengar ada suara burung, kak, kak, dan itu teriakannya nyaring banget. Sampai membuat mereka semua yang ada di sana ini merinding. Saking kencengnya suara burung ini. Jadi seolah-olah burung ini ada di atas rumahnya Mbah Sukri. Di situ sempat terhenti sejenak ini. Loh, itu burung apa ya? Burung apa? Nggak biasanya ada burung semacam ini di desa mereka. Jadi otomatis setelah mendengar ada suara burung, beberapa orang ini keluar. Jadi kayak berhamburan keluar ngelihat ke atas. Ternyata mereka ini nggak melihat adanya burung, tapi mereka mendengar suara burung ini kenceng banget. Serak-serak seperti itu. Terus beberapa orang manggil orang-orang yang di luar, ayo lanjut. Mereka pun melanjutkan tahlil. Nah malam harinya ada beberapa orang yang memang kebetulan mereka ini masih berada di rumah Mbah Sukri. Melean lah istilahnya, kalau orang Jawa itu mereka melean di sana, sambil ngobrol-ngobrol. Ini belum jam 12 malam. Terus tiba-tiba mereka ini dengar ada suara derap langkah kaki kuda. Nah terus mereka ini bertanya-tanya, ini siapa yang datang? Nah di era-era itu memang transportasinya ini masih banyak yang pakai andong, pakai dokar atau pakai kuda, masih banyak. Jadi mereka berpikir waktu itu, iki sopo iki tamu kok sik tas teko. Ini tamu siapa ini kok baru datang? Mereka menunggu. Ternyata suara derap langkah kaki kuda ini terus terdengar, tapi nggak muncul wujudnya. Mereka semua ini nunggu. Kok nggak nyampe-nyampe, tapi suaranya kok terus ada. Akhirnya ada orang yang penasaran. Beliau ambillah lampu tempel itu, lampu templok itu. Beliau keluar sambil menerangi jalanan yang gelap itu. Nah, suaranya ini memang masih terdengar dari kejauhan. Tapi kok nggak nyampe-nyampe. Terus seperti itu sampai hal ini terjadi kira-kira sekitar 10 menitan. Nah setelah kejadian ini, sekitar 10 menit itu barulah suara langkah kaki kuda ini menghilang. Tapi hal ini masih menjadi pertanyaan orang-orang yang ada di sana. Itu tadi apa ya Pak? Kok suaranya ada tapi wujudnya ini nggak ada? Nah mereka pun hanya membicarakan itu, tapi hal ini masih menjadi misteri, belum ada jawaban apa itu tadi. Malamnya sekitar jam 12:30, warga satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Nah ada seorang warga, bapak-bapak, usianya itu jauh lebih tua dari Mbak Astuti. Beliau ini namanya Mbah Rohman. Mbah Rohman ini dikenal orang-orang di sana sebagai orang yang bisa melihat halal atau yang sesuatu yang tidak kasat mata lah. Beliau ini bisa dikatakan orang ngerti. Tapi beliau itu sederhana sekali. Nah kebiasaan dari Mbah Rohman ini, setiap malam kalau beliau nggak bisa tidur, beliau itu selalu menggelar tikar di depan rumah. Terus beliau pakai selimut sarungnya sendiri, sambil beliau itu nyalakan obat nyamuk, terus tidur di sana. Nah memang banyak sekali cerita dari Mbah Rohman ini tentang keangkeran yang terjadi di desa tersebut. Jadi Mbah Rohman ini sudah sering banget ngeliat ada sosok perempuan, ada sosok genderuwo dan lain sebagainya. Mbah Rohman itu biasa. Tapi malam itu Mbah Rohman ini mengalami sesuatu yang aneh. Jadi tiba-tiba Mbah Rohman ini nggak bisa tidur. Terus akhirnya beliau gelar tikar di depan. Beliau sambil laya-laya, sambil ngerokok, terus sarung ini diselimutkan. Beliau ngelihat ke arah luar. Tiba-tiba samar-samar Mbah Rohman ini ngelihat ada sosok perempuan pakai selendang. Nah, perempuan ini nggak jalan, tapi kayak melayang. Jadi kira-kira itu kayak gini, dak, lompat, dak. Terus seperti itu, jadi kayak slow motion. Nah, menyaksikan hal ini Mbah Rohman tentu kaget. Tapi beliau sudah tahu ini bukan manusia, ini demit. Ditunggulah, dia ini mau kemana perempuan ini.
Ternyata setelah lompat, dia ini menuju ke arah rumahnya Mbak Roman. Mulailah Mbak Roman siap-siap, rokok ini dimatikan. Jadi Mbak Roman sudah siap berdiri. Ketika perempuan ini datang, di situ Mbak Roman ini sempat tercengang sesaat. Ngelihat perempuan ini cantik banget, dia pakai selendang, terus selendangnya ini terus dimain-mainkan. Nah di sini si perempuan ini belum tanya, belum ngomong apapun, Mbak Roman yang lebih dulu tanya, "Kowe sopo? Tujuanmu apa nang kene?" Nah si perempuan ini bilang, kira-kira dengan bahasa Indonesia artinya seperti ini, "Saya ini disuruh Kanjeng Ratu mau ada acara gede-gedean. Saya disuruh cari orang untuk diperbantukan di sana." Nah pas waktu Mbak Rohman ini bicara dengan perempuan ini, nggak lama kemudian datang lagi satu perempuan. Kedatangannya ini pun sama, kayak ngeloncat, cus. Dia juga pakai selendang, terus dia menghampiri Mbak Roman. Mbak Roman tanya lagi, "Lah kowe iki sapa maneh? Kamu ini siapa lagi? Kamu juga sama, suruhannya Kanjeng Ratu." "Nggih Mbak Rohman." Nah anehnya di sini, kok dua perempuan ini tahu nama Mbak Rohman? Mbak Rohman pun diem. "Wes gini ya, aku peringatkan ke kalian, jangan cari warga sini, cari warga desa yang lain. Ini wargaku. Bagaimanapun juga aku punya tanggung jawab untuk melindungi wargaku. Kalian pergi." Terus si dua perempuan ini nggak ngomong apa-apa, mereka berdua pergi. Nah di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud Kanjeng Ratu ini nggak tahu siapa, wallahu alam bisawab, apakah memang sosok jin dari kerajaan tertentu atau memang Nyi Roro Kidul, nggak tahu tentang hal ini. Yang jelas setelah Mbak Roman ngomong seperti itu, dua sosok perempuan ini pergi. Dan perginya itu sama persis. Mereka ini loncat, kemudian loncat lagi, terus seperti itu dan menghilang. Mbak Roman melanjutkan tidurnya, nggak terasa sudah menjelang subuh. Pas menjelang subuh, ada dua anak-anak usianya sekitar 15 tahunan. Ini seusia Yati waktu itu. Mereka berdua ini laki-laki semua mendatangi Mbak Roman. Mbak, tangi Mbak. "Loh ini kan cucunya Mbak Gito." "Ono apa le?" Mbak Gito sedo. Mbak Roman disuruh ke sana untuk merawat jenazah kakek saya." "Oh ya wis kono mulya dhisik." Terus Mbak Roman ini menuju ke belakang, beliau cuci muka, terus kemudian pamit ke istrinya, "Bu, tak tinggal ya, aku nang omahe Gito." "Loh, kenapa Pak?" "Gito meninggal." "Loh, sakit apa kok meninggal?" "Wis toh, kok tak ceritani." Akhirnya Pak Roman ini jalan menuju ke rumahnya Mbak Gito ini. Dalam perjalanan itu, Mbak Roman ini sambil memikirkan, perasaan semalam Gito itu ikut tahlil juga di rumahnya Abah Sukri. Tapi kok ini tiba-tiba dikabari Gito meninggal. Sakit apa Gito ini? Mikir terus Mbak Roman dalam perjalanan. Sesampainya di sana, sudah banyak orang termasuk anak-anak dari Mbah Gito ini. Terus dalam satu kesempatan Mbah Roman menyempatkan bertanya ke salah satu anaknya Mbah Gito, "Bapakmu iki lara apa? Wong wingi sik melu tahlilan kok." "Lah itu Mbah, kami ini sendiri juga nggak tahu. Wong semalam itu sepulangnya dari tahlil, si Mbak ini masih sempat nidurin cucu-cucunya. Terus sempat ngomong sama saya juga. Terus kok ini tadi menjelang subuh, ada yang teriak-teriak, istri saya teriak kalau Mbah sudah nggak bernafas lagi." Nah, dari situ kemudian singkatnya jenazah Mbah Gito ini dimakamkan. Mulai warga ini bertanya-tanya, ini sudah dalam 2 hari ini sudah ada yang meninggal 2 orang. Dan meninggalnya secara tiba-tiba dan menurut mereka ini sangat misterius. Mbah Roman pun nggak menceritakan pengalaman yang dialami semalam bertemu dengan 2 sosok perempuan cantik itu. Mbah Roman diem. Akhirnya malam itu tahlilan antara tahlilannya Mbah Sukri dan juga Mbah Gito ini dibarengkan. Jadi semua mendoakan untuk almarhum Mbah Sukri, begitupun juga almarhum Mbah Gito. Dalam acara tersebut setelah tahlilan, orang-orang ini masih membicarakan tentang Mbah Sukri dan juga Mbah Gito. Mereka semua bilang bahwa
Mbak Sukri dan Mbak Gito ini sehat walafiat, bahkan mereka beraktivitas. Tiba-tiba meninggal secara seketika. Mbak Roman di situ menegaskan, wis toh, yang namanya takdir, ya wis terserah yang di atas. Sakarepe sing ngecat Lombok, kowe ngarep ngopo? Kamu ini mau apa? Kalau memang Gusti Allah maunya seperti itu, kamu mau apa? Masa iya harus sakit dulu, harus kecelakaan dulu? Kan enggak. Terserah Gusti Allah. Mbak Roman ini coba untuk mengedukasi orang-orang yang ada di sana. Bahwa takdir ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu jalannya. Nah, setelah perbincangan itu Mbak Roman pulang. Malam itu sekali lagi Mbak Roman ini nggak bisa tidur. Beliau menggelar tikar di sana sambil ngerokok santai. Nah, tiba-tiba Mbak Roman ini ngeliat lagi ada sosok perempuan yang kemarin dilihat, dan mereka ini datangnya itu juga sama. Lompat secara slow motion seperti itu, tapi malam itu perempuan-perempuan ini nggak menuju ke rumah Mbak Roman. Nah, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, ternyata Mbak Astuti ini mengalami kejadian yang aneh juga. Jadi malam itu ceritanya Mbak Astuti ini nggak bisa tidur. Kamar beliau ini ada jendelanya, jendela kupu tarung namanya. Jadi kalau jendela ini dibuka, ini bisa melihat ke arah luar langsung. Di luar itu ada beberapa pohon-pohon semacam pohon pisang, pohon nangka, dan juga pohon sawo. Dan ada halaman kecil untuk lewatan orang. Biasanya kalau orang mau menuju ke pemakaman, biasanya bisa melewati jalan yang persis di samping kamarnya Mbak Astuti ini. Malam itu Mbak Astuti ini mendengar ada orang yang jalan sambil, kalau ada orang yang bawa jenazah itu kan sambil mengucapkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, Mbak Astuti malam itu dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa meninggal kok malam-malam dimakamkan. Waktu itu sekitaran jam 11-an malam. Nah, jendela Mbak Astuti ini jendela kerapia yang ada ventilasinya kecil-kecil, jadi bisa ngintip. Tanpa dibuka, Mbak Astuti ngintip dari celah-celah itu. Beliau ini bisa melihat ada 4 orang. 4 orang ini yang jelas laki-laki yang ngangkat keranda jenazah, tapi yang ngangkat ini cuma 4 orang itu. Dan keranda jenazah ini nggak tahu siapa yang ada dalam keranda jenazah itu. Anehnya, ini rombongan pengantar jenazah ini hanya terdiri dari 4 orang. Terus suara ini terdengar terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka ini menuju ke arah makam. Nah, di situ Mbak Astuti ini sudah deg-degan karena beliau tahu ini sudah ada kejadian di kampungnya, 2 orang meninggal secara misterius, yaitu Mbak Sukri dan juga Mbak Gito. Sebenarnya waktu itu Mbak Astuti ini agak takut. Ini kejadian ini nggak biasanya terjadi di kampungnya. Jujur waktu itu Mbak Astuti ini takut dia ini meninggal juga. Dia sempat cerita ke anak-anaknya, dan waktu itu Yati juga sempat mendengar cerita dari neneknya itu bahwa beliau ini takut kalau sewaktu-waktu dia ikut meninggal. Tapi anak-anak Mbak Astuti ini berusaha untuk menenangkan Mbak Astuti. Wis tolong Mbak, namanya takdir itu ya yang menentukan Gusti Allah, Mbak nggak usah takut. Akhirnya setelah melihat kejadian itu, Mbak Astuti ini semakin takut. Dia bangunkanlah anaknya. Dibangunkanlah anaknya yang bernama Rika. Rika ini adalah ibunya Yati. Nah, otomatis Yati yang waktu itu juga tidur bersama ibunya, dia juga ikut bangun. Kenapa Mbak kok nangis? Mbak Astuti ini nangis. Dan nangisnya itu kayak benar-benar ketakutan. Terus beliau cerita, ya tadi itu ada orang ngantar jenazah, tapi kok orangnya cuma 4. Itu siapa yang meninggal? Nggak ada kok Mbak. Sudah Mbak tidur. Mbak ini ketakutan, Mbak ini. Apa mau tidur di sini? Oh enggak wis, tak tidur di kamarku lagi. Terus dalam perjalanannya itu, Mbak Astuti ini sempat berpikir, ya mungkin ini cuma halusinasiku karena aku ini terlalu ketakutan. Terus Mbak Astuti menuju ke kamarnya, belum sempat beliau ini memejamkan mata, beliau mendengar lagi ada rombongan jenazah yang lewat. La ilaha illallah, la ilaha. Dan begitu dekat ke arah jendela kamar Mbak Astuti, suaranya ini kan semakin keras. La illallah, la ilaha illallah. Otomatis Mbak Astuti ngintip lagi. Dia ini maunya manggil anak-anaknya, tapi beliau nggak sempat, dia ngintip. Nah ternyata yang bawa keranda jenazah ini masih orang yang sama, masih 4 orang itu. Jadi mereka ini
posisinya itu baru kembali dari makam terus menuju entah kemana. Nah, melihat kejadian itu akhirnya Mbak Astuti takut. Beliau langsung menuju ke kamar anaknya, dibangunkanlah anaknya yang namanya Rika ini. Kak, tangio kak. Kenapa toh Mbak? Itu loh kak, aku lihat ada rombongan jenazah lagi. Mereka ini balik lagi dari makam. Wis Mbak tidur sini aja kalau gitu. Akhirnya Mbak Astuti pun tidur di sana. Tidur bersama anak dan cucunya. Keesokan harinya, biasanya pagi-pagi Mbak Astuti sudah menuju ke ladang. Tapi hari itu beliau nggak menuju ke ladang. Nah, ibunya Yati ini, Bu Rika itu, beliau ini profesinya adalah seorang guru SD. Pagi itu, Bu Rika berangkat menuju ke sekolah dan sempat tanya ke Mbak Astuti, loh Mbak, kok raning kebon toh? Iya, aku ning omah wae awakku rada gak enak. Oh ya wis, akhirnya ditinggal lah. Bu Rika ini berangkat, terus Yati ini juga berangkat menuju ke sekolah. Jadi pagi itu semua berangkat melaksanakan aktivitas masing-masing kecuali Mbak Astuti. Mbak Astuti sendirian di rumah. Nah, siang harinya yang pertama kali masuk rumah adalah si Yati ini. Yati langsung menuju ke kamar neneknya. Mbak, biasanya neneknya ini sudah masak. Tapi ketika Yati ini masuk ke kamarnya Mbak Astuti nggak ada di sana. Dia carilah sampai ke belakang. Kalau nggak ada di kamar berarti Mbak Astuti ini duduk-duduk di belakang, di bawah pohonan bambu itu. Tapi ternyata di sana Mbak Astuti juga nggak ada. Jadi akhirnya Yati kembali lagi ke kamar, dia ngerjakan PR dari sekolah sambil menunggu kedatangan ibunya. Sekitar jam 1 atau jam setengah 2, Bu Rika ini datang. Terus Yati bilang, Bu, si Mbak nggak ada. Loh kemana sih Mbak? Mungkin di kebun, coba kamu cari ke kebun. Akhirnya Yati menuju ke kebun. Di sana juga Yati tidak menemui Mbak Astuti. Ini kemana sih Mbak ini? Kok tiba-tiba keluar dari rumah tapi tidak pamit? Kalau siang itu biasanya Mbak Astuti sudah ada di rumah. Setelah masak, beliau biasanya nyantai-nyantai di rumah. Tapi siang itu sampai sore hari, sampai 2 anak Mbak Astuti yang lain ini sudah datang, Mbak Astuti belum juga pulang ke rumah. Nah, mulailah mereka panik. Akhirnya mereka mengabarkan ke tetangga-tetangga. Mereka tanya, ada yang lihat Mbak Astuti enggak? Nggak pernah ada satupun tetangga yang melihat Mbak Astuti. Sampai kemudian sekitar jam setengah 8 malam, ketika itu beberapa warga ini menuju ke rumahnya Mbah Gito untuk mengikuti tahlilan. Jadi semua yang laki-laki menuju ke sana. Kampung ini sepi. Jadi yang mencari keberadaan Mbak Astuti waktu itu cuma Bu Rika, Yati, dan juga kakak dan adiknya Bu Rika. Mereka cari ke beberapa desa sampai tahlilan ini selesai, mengetahui bahwa anak-anak Mbak Astuti ini belum menemukan Mbak Astuti di mana. Jamaah-jamaah tahlil ini berinisiatif membantu mencari keberadaan Mbak Astuti. Mereka pun akhirnya berpencar. Sampai di desa lain, sampai menyusuri sungai, dan bahkan sampai ada yang masuk hutan. Sekitar jam 11 malam, karena mereka belum menemukan keberadaan Mbak Astuti, mereka pun kembali lagi ke desa. Mereka mengabarkan, ya sudah besok pagi dicari lagi ya Mbak ya. Akhirnya mereka pun menunggu. Nah, selama menunggu itu, Yati dan ibunya dan juga pak-lek-pak-leknya ini tidur di ruang tamu. Harapan mereka itu siapa tahu nanti si Mbak ini pulang malam-malam. Ternyata sampai subuh, Mbak Astuti belum juga pulang. Nah, kejadian ini terjadi hampir sekitar 3 harian. Mbak Astuti nggak pulang-pulang. Nah, di sisi lain, Mbah Rohman ini juga mengalami kejadian yang aneh. Jadi pada saat Mbak Astuti ini hilang, di hari kedua, Mbah Rohman malam itu tidur di luar. Seperti biasa beliau menggelar tikar. Sebelum beliau ini tidur, beliau ini didatangin sosok perempuan yang pernah mendatangi Mbah Rohman kapan lalu. Sosok perempuan ini datang dan Mbah Rohman langsung tanya ke sosok perempuan ini. Kamu jangan sekali-sekali bikin rusuh di desa ini. Aku ingatkan kamu. Kalau kamu terus-terusan seperti ini mengganggu wargaku, tak obrak-abrik kerajaanmu.
Mbah Roman ngomong seperti itu. Sebenarnya Mbah Roman sendiri juga nggak tahu mereka ini kerajaannya di mana. Ini hanya untuk menggertak bangsa-bangsa mereka. Nah, setelah Mbah Roman ngomong seperti itu, akhirnya sosok perempuan ini minta maaf. Jadi mereka semua minta maaf dan pesan ke Mbah Roman, kalau memang wargamu nggak mau diganggu, suruh wargamu itu naruh kembang 7 rupa di depan rumahnya dan suruh menyalakan lampu minyak. Ini untuk pertanda supaya nanti pasukan-pasukan dari Kanjeng Ratu ini tidak mengambil orang-orang dari desamu. Nah, mendengar hal ini akhirnya Mbah Roman pun berpikir, oh ya wes kalau gitu. Tapi Mbah Roman ini punya rencana lain. Keesokan harinya setelah subuh, Mbah Roman ini mengabarkan ke seluruh warga desa. Warga desa ini diminta Mbah Roman untuk menyediakan kembang 7 rupa dan juga lampu minyak. Lampu minyak dan kembang 7 rupa ini harus diletakkan di depan pintu rumah mereka setelah maghrib sampai menjelang subuh. Ini untuk pertanda. Tapi selain itu, rencana Mbah Roman tadi ini ternyata Mbah Roman ini mewajibkan kepada seluruh warga desa, karena warga desa yang di sana ini mayoritas adalah Muslim. Mbah Roman ini menyuruh mereka supaya jangan ada yang tidur sama sekali. Perwakilan 1 orang di setiap rumah. Dan setiap jam 2 atau sekitar jam setengah 3, usahakan ada yang sholat tahajud di tiap-tiap rumah. Jadi ini pesan dari Mbah Roman, harus ada orang yang nggak tidur di satu rumah itu, dan harus ada 1 orang lagi perwakilan yang mendirikan sholat tahajud untuk meminta perlindungan kepada Allah. Akhirnya semuanya mengikuti nasihat dari Mbah Roman ini, karena mereka tahu Mbah Roman ini bukan orang sembarangan. Jadi mulai malam itu, mereka melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Roman. 1 orang berjaga-jaga, dan 1 orang lagi ini tidur supaya nanti bisa bangun sekitar jam 2 untuk sholat tahajud. Nah, di rumah Yati sendiri, yang bertugas untuk melean adalah adik dari Burika. Sedangkan Burika tugasnya sholat tahajud. Malam itu, Burika ini bangun sekitar jam 2. Beliau langsung ambil wudhu dan sholat tahajud. Nah, pengakuan dari Burika, ibunya Yati ini, pada saat beliau ini melaksanakan sholat tahajud, beliau itu sempat mendengar ada suara lonceng. Nah, lonceng ini kayak mengelilingi rumah Burika itu. Lonceng, nggak tahu lonceng apa ini, sampai lonceng ini menghilang, terus hilangnya itu ke atas. Bukan ke kanan, kiri, atau depan, belakang. Hilangnya ke atas. Burika yang mengalami situasi seperti ini, Burika terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah sholat tahajud ini selesai, Burika cerita ke adik-adiknya. Di situ Yati juga mendengar, dan Burika bilang, ini kayaknya memang ada sesuatu yang terjadi sama Mbak Astuti ini. Ayo doakanlah semua, jangan aku tok yang sholat tahajud, kalian juga sholat. Ayo kita semua berdoa terus, mendoakan Simbah. Keesokan harinya orang-orang ini masih melakukan hal yang sama, masih menempatkan kembang 7 rupa dan juga meletakkan lampu minyak di depan rumahnya. Selain itu juga mereka harus melean dan melaksanakan sholat tahajud. Ini dilakukan sampai sekitar 7 hari. Nah, singkatnya, Mbah Astuti ini hilang sekitar 20 hari lebih. Bahkan waktu itu, keluarga Mbah Astuti termasuk Burika dan juga Yati ini kayak benar-benar sudah pasrah. Mereka sudah merasa kayaknya memang benar Mbah Astuti ini hilangnya misterius. Dan mereka percaya kalau Mbah Astuti ini diambil oleh pasukan Nyi Roro Kidul. Mungkin diperbantukan di kerajaannya. Mereka meyakini itu karena cerita ini sudah turun-temurun. Dari nenek moyangnya dulu mereka percaya ada sebuah kerajaan di Laut Kidul itu. Di mana di kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Nyi Roro Kidul. Dan mereka ini, terutama kalau Nyi Roro Kidul ini punya hajatan, mereka akan mencari manusia untuk diperbantukan di sana. Dan kadang-kadang yang diperbantukan di kerajaan itu bisa kembali dan bisa kemungkinan tidak kembali. Jadi mereka sudah pasrah, terutama Burika dan juga keluarganya itu. Nah, tiba-tiba pada satu sore, waktu itu Yati ini pulang sekolah. Karena dia tahu
Mbak Astuti sudah sekitar 20 hari lebih tidak pulang ke rumah. Jadi Yati ini langsung menuju ke dapur, dia masak sendiri. Nah pas waktu dia masak, dia ini sempat melewati kamarnya Mbak Astuti. Dia kaget ngelihat ada sesuatu di kamar Mbak Astuti ini. Jadi setelah dia masak, dia pastikan lagi itu tadi apa yang aku lihat ya di kamarnya si Mbak. Langsung kaget si Yati ini. Di kamar Mbak Astuti ini ada jenazah yang sudah dikafani, jadi sudah berbentuk pocong. Langsung dia ini teriak-teriak dengan kencang sambil nangis, dan ada salah satu tetangga ini yang mengetahui Yati nangis. Yati nggak bisa ngomong sedikit pun, sepatah kata pun dia nggak bisa, dia cuma nangis dan teriak-teriak. Akhirnya beberapa tetangga ini menuju ke rumah Yati, ada apa Yati? Dan mereka semua tetangga ini juga kaget, ternyata ada jenazah di sana yang sudah dipocong. Dan jenazah ini diletakkan persis di kasurnya Mbak Astuti. Nah, karena beberapa tetangga ini juga takut, mereka ini menunggu kedatangan warga yang lain. Sampai sekitar setengah jam kemudian, Mbah Rohman dan juga beberapa tetua kampung ini datang. Mbah Rohman yang masuk lebih dulu, beliau sebelumnya mengucapkan salam dan membacakan doa. Dan dari situ tanpa menunggu Bu Rika dan juga anak-anak Mbak Astuti yang lain, pocong ini dibuka. Kagetlah mereka. Yang buka ini Mbah Rohman pertama kali mengucapkan astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah jenazah Mbak Astuti. Jadi wajah Mbak Astuti ini sudah pucat, sudah benar-benar mayat. Mbah Rohman sendiri heran, ini kok tiba-tiba ada di sini. Nah, saksi pertama kali adalah Yati. Menurut keterangan Yati, tiba-tiba memang jenazah Mbak Astuti ini sudah ada di sana, sudah dalam bentuk pocong. Mbah Rohman ini heran akhirnya. Setelah Bu Rika ini datang, keluarga Mbak Astuti ini datang semua, akhirnya Mbah Rohman nyuruh anak-anak Mbak Astuti ini masuk. Coba kalian pastikan ini ibu kalian apa bukan. Setelah dipastikan, Bu Rika ini yakin bahwa ini adalah jenazah Mbak Astuti. Karena ada tanda di bagian punggung sebelah kanan Mbak Astuti, semacam toh atau tanda lahir. Setelah mengetahui hal ini, mereka pun yakin bahwa ini adalah jenazah Mbak Astuti. Nah, singkatnya, semua orang dikumpulkan bersiap-siap untuk memakamkan jenazah Mbak Astuti. Mereka ini sempat bertanya-tanya, ini kenapa kok Mbak Astuti ini datang-datang, kedatangannya itu tiba-tiba sudah dalam bentuk jenazah, sudah dalam bentuk pocong. Anehnya, menurut orang-orang, ibu-ibu di sana yang mau memandikan jenazah Mbak Astuti ini sudah dalam keadaan bersih, sudah dimandikan bersih banget. Bahkan sampai lubang-lubang telinga itu sudah dibersihkan. Semuanya bersih dan wangi, sudah siap untuk dimakamkan. Mereka ini heran, ini kok bisa terjadi hal yang seperti ini? Singkatnya, setelah keluarga ini ikhlas, nunggu sampai malam hari, sekitar jam 10 malam, barulah jenazah Mbak Astuti ini dimakamkan. Nah, setelah jenazah Mbak Astuti dimakamkan, keesokan harinya digelarlah tahlilan di rumah Mbak Astuti. Mereka semua ini masih nggak percaya bahwa Mbak Astuti ini sudah meninggal. Apalagi beliau ini meninggalnya secara misterius. Awalnya beliau hilang sekitar 20 hari lebih, tiba-tiba sudah kembali ke rumah dalam keadaan jenazah yang sudah dipocong. Mereka masih bertanya-tanya dan masih menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang misterius. Nah, di tempat yang lain, Mbah Rohman ini sekali lagi mengalami sesuatu yang ganjil atau mistis. Malam itu Mbah Rohman terus merenung. Apa ini? Kira-kira apa yang terjadi dengan kampung ini? Nggak biasanya sesuatu terjadi di kampung ini. Yang seperti ini yang membuat orang-orang itu takut pada akhirnya. Jadi Mbah Rohman ketika merenung seperti itu, datanglah sebuah kereta kencana. Dia ini tiba-tiba masuk ke pekarangan rumahnya Pak Rohman. Nah, padahal rumah Mbak Rohman ini pagernya itu kecil. Nggak bisa lah dimasukin satu kereta kencana ini, nggak mungkin. Tapi memang yang terjadi, kereta kencana ini berhasil masuk persis di depan rumah Mbak Rohman. Dan di situ turunlah seorang perempuan. Perempuan ini cantik banget. Dia pakai busana kebaya tapi warnanya hitam seperti pakaian-pakaian pengantin Jawa. Hitam, ada ornamen-ornamen emasnya. Dan rambutnya itu disanggul ke belakang. Dia turun menghampiri Mbah Rohman. Terus Mbah Rohman
nyuruh si orang ini berhenti. Mandek kono ae, ojo mlebu omahku. Si perempuan ini pun berhenti. Mbah, ngapunten Mbah Roman. Terus dia ini mengucap salam sambil seperti ini. Mbah Roman sama sekali tidak menanggapi. Akhirnya si perempuan ini kembali lagi masuk ke kereta kencana dan kereta kencana ini pergi. Kemudian menghilang. Nah, singkatnya beberapa hari setelah itu, warga ini masih terus setiap malam masang bunga 7 rupa dan juga lampu minyak itu. Nah, kira-kira sekitar 2 bulanan lebih, Mbah Roman akhirnya bilang ke warga desa, sudah mulai sekarang nggak usah pakai yang seperti itu. Insya Allah sudah nggak ada lagi kejadian-kejadian yang semacam ini. Kita semua kembalikan hal ini kepada Gusti Allah. Bahwa yang terjadi di kampung kita, seperti meninggalnya Mbah Sukri, Mbah Gito, dan juga Mbak Astuti, yang secara misterius itu, kita kembalikan lagi ke Allah, dan kita yakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa mereka ini dijadikan budak di kerajaan gaib itu. Yang jelas, kalaupun memang ada hal-hal semacam ini, kita ini bangsa manusia. Level kita lebih tinggi dari mereka. Kita meyakini ada kerajaan gaib di sana. Tapi kita tidak boleh sedikitpun takut kepada bangsa mereka. Nah, setelah Mbah Roman ngomong seperti ini, banyak warga itu yang kembali bersemangat. Artinya mereka kembali nggak takut lah dengan hal-hal yang semacam ini. Akhirnya setelah kejadian itu, warga nggak ada lagi yang meletakkan bunga 7 rupa dan juga lampu lentera minyak ini. Dan beberapa tahun kemudian, ada kejadian lagi. Tiba-tiba di kampung itu, mereka ini mendengar suara lonceng. Semuanya dengar, sampai-sampai semua warga ini keluar. Padahal malam itu sekitar jam 12:30 dini hari. Lonceng ini terdengar kenceng banget, disertai dengan suara burung. Kak, kak. Itu terjadi hampir 5 menit. Jadi desa ini kayak seolah-olah diteror dengan suara yang seperti ini. Tapi kejadian itu hanya selesai sampai di sana. Setelahnya nggak ada kejadian yang ganjil, nggak ada orang yang meninggal, atau nggak ada hal-hal yang misterius yang terjadi. Kampung ini kembali normal lagi. Sampai pada akhirnya di sekitaran tahun 93, Mbah Roman ini mengembuskan nafas terakhir. Dan satu persatu orang-orang tua seangkatan Mbah Roman ini pun meninggal. Sampai di era 2005, sudah nggak ada lagi orang-orang tua yang tinggal di desa tersebut. Semuanya sudah meninggal. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Bu Yati ini sudah nggak tinggal di desa tersebut. Beliau tinggal di Magelang bersama keluarganya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bu Yati kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Lebih-lebih kisah ini semoga bisa kita ambil hikmah. Dan semoga bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.